hidup minimalis. Apa sih yang ada dalam pikiran kalian saat mendengar kata itu? Lalu, sebenarnya hidup minimalis itu apa? Kebanyakan dari kalian pasti berpikir bahwa hidup minimalis adalah gaya hidup dengan barang sedikit, uang sedikit, atau hal yang lainnya lah yang serba sedikit, terutama doi yang sedikit. Bercanda teman-teman. Sebenarnya pengertian itu nggak salah sih, tapi tanpa kita sadari, hidup minimalis itu tidak hanya sebatas semua barang, semua uang, semua hal yang serba sedikit loh teman-teman. Coba deh kita renungkan bersama. Pernah nggak sih saat teman-teman ada di masa-masa ujian sekolah, dan saat itu kalian merasa kalau soalnya itu sulit banget, seakan-akan ngebuat pikiran kalian tuh mau pecah gitu deh. Terus karena saking sulitnya, kalian bilang ke diri kalian sendiri, ya udah deh, yang penting KKM aja udah alhamdulillah. Atau alhamdulillah deh gak remedi. Nah, sebenarnya kalian udah nerapin konsep hidup minimalis loh teman-teman. Sebelumnya udah kebayang belum? Aku kasih contoh lagi deh. Kalian pernah gak sih pergi ke sekolah, kampus, atau acara penting pakai motor? Kadangkala motor juga gak bisa bersahabat loh teman-teman. Tapi bedanya motor sama dia itu, kalau motor selalu setia nganterin kita kemana-mana. Tapi kalau dia lalu kenapa sih motor itu gak bisa bersahabat? Kadang ban motor itu meletus di saat yang tidak tepat. Di saat kita mau ada kelas, di saat kita udah terburu-buru karena udah ditungguin orang yang penting bagi diri kita, justru malah ban itu meletus. Alhasil kita telat masuk kelas, atau pintu gerbang sekolah udah ditutup, atau orang yang nungguin kita bakalan marah dan ninggalin kita. Nah, saat itulah kalian kadang bilang, ya udah deh, gak apa-apa. Hitung-hitung pengalaman berharga masa-masa sekolah. Atau, alhamdulillah deh aku bisa sampai di sekolah, telatnya juga gak seberapa kok, masih bisa ikut jam kedua. Atau, ya udah deh, belum rezeki ketemu orang itu. Nah, dari contoh-contoh itu tentunya udah kebayang dong apa itu hidup minimalis. Yaps, gampangannya hidup minimalis adalah saat kita bersyukur dengan apa yang ada serta tidak menuntut lebih. Begitupun dengan kepemilikan barang. Tentu dengan hidup minimalis ini, kita akan berpikir lebih keras lagi jika mau membelinya. Senantiasa bertanya pada diri sendiri, apakah ketika kita ingin membelinya memang sebuah kebutuhan atau hanya sekadar nafsu, ego, atau gaya hidup saja. Menerapkan hidup minimalis ini sangat penting banget loh teman-teman. Kenapa sih hidup minimalis itu sangat penting? Coba deh bayangkan. Ketika kita membeli barang hanya karena gaya hidup, bukan kebutuhan, tentu ketika sudah nggak tren lagi, kita akan mencoba mencari barang lain yang sesuai tren zaman itu. Beberapa orang juga enggan membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai dengan alasan, nanti juga kepakai, sayang kalau dibuang. Jika setiap orang menerapkan prinsip semacam ini, tentu tidak bisa dibayangkan lagi seberapa banyak ruangan yang kita habiskan untuk menaruh barang-barang itu, dan seberapa besar tenaga yang kita habiskan untuk mengurus semua barang itu. Seharusnya tenaga kita bisa mendukung kita melakukan hal-hal yang lebih produktif, hal-hal yang lebih positif, malah justru waktu kita habis untuk mengurus barang-barang itu. Begitupun dengan ruangan, yang seharusnya ruangan yang bersih itu bisa mampu untuk mendorong kita melakukan hal yang lebih positif, tapi justru dengan adanya barang-barang yang gak kepakai malah memenuhi dan membuat kita malas untuk melakukan hal yang lebih positif. Tentu sangat rugi bukan? Mungkin itu soal barang. Kita lihat dampak positif ketika kita menerapkan prinsip hidup minimalis dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang stres atau bahkan kecewa sangat mendalam karena terlalu berharap kepada orang lain. Kadang
kita merasa kecewa ketika adik kita mendapat hadiah dari orang tua kita, sedangkan kita tidak. Atau mungkin kita iri dengan teman sekelas kita yang tidak terlalu keras dalam belajar, justru mereka malah keterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang mereka inginkan. Sedangkan kita yang merasa sudah berjuang lebih keras daripada mereka tidak mendapatkan itu semua. Pernah ngerasain itu nggak? Sebagian dari kalian tentu pernah lah ya ngerasain hal itu. Minimalis dalam situasi yang identik dengan situasi yang udah aku jelasin tadi. Sekarang gini, coba deh terapin prinsip hidup minimalis dalam berbagai situasi. Mungkin kita memang tidak mendapatkan hadiah dari orang tua kita, tapi alhamdulillah kita masih merasakan kehangatan kasih sayang dari orang tua kita. Dimana ketika kita melihat banyak sekali orang-orang yang rela putus sekolah, orang-orang yang tidak tahu masa depannya mau ngapain karena orang tua mereka sudah tidak ada di dunia ini. Emang kita tidak mendapatkan perguruan tinggi yang menerima kita. Perguruan tinggi yang awalnya kita gadang-gadangkan, yang awalnya kita ingin-inginkan, justru tidak ada dalam genggaman kita. Namun bersyukurlah kalau kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan pendidikan dan mengejar cita-cita serta mimpi-mimpi kita. Simple bukan? Iya sih, sebenarnya dalam praktiknya tak semudah yang dibayangkan. Tak semudah dengan apa yang tertulis dalam buku-buku pengembangan diri, dan tak semudah apa yang aku omongin. Aku pun menyadari kalau belum sampai di titik itu. Tapi, apa salahnya mencoba? Prinsip hidup minimalis mengajarkan kita tentang manajemen harapan terhadap suatu hal. Prinsip hidup minimalis ngajarin kita tentang mengurangi rasa kecewa karena besarnya harapan yang melalang buana. Dan yang paling penting, prinsip hidup minimalis mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur dan melihat keindahan dari nikmat-nikmat Tuhan. Nah, buat kalian, apa sih arti hidup minimalis itu? Aku pengen banget dengar cerita kalian tentang hidup minimalis. Yuk tinggalkan cerita kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sekian dari aku, Eka Nurul Amalia, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.